pada pagi hari ini izinkan kakak memberikan sebuah link di chatroom, jadi teman-teman mungkin bisa sembari mengisi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Oke Bu, saya mulai aja Bu ya. Oh, silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Oke, udah kelihatan mungkin Ibu, teman-teman. Sebentar, saya perbesar. Oke. Oke, Pak, Ya, Kak. Sudah ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah kuno, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama kakak Riko Yulandivi Amikom, kakak marketing eksekutif dari Quick Yanji School of Business Jakarta. Oke, semoga teman-teman di pagi yang cukup cerah ini diberikan kesehatan ya teman-teman, dan mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat seperti itu. Oke, karena ini masih pagi-pagi, jadi kakak mau ngebahas sesuatu yang lebih chill dulu. Oke, teman-teman mungkin tahu ya, kita sekarang hidup berdampingan dengan 5 generasi. Generasi apa aja itu? Yang pertama ada generasi baby boomers, itu yang lahir di tahun 46 sampai 60. Kemudian ada generasi X, mungkin ayah atau ibu kalian, ada ini generasi X, itu lahir tahun 61 sampai tahun 80. Kemudian generasi Y, ini kakak, lahir tahun 81 sampai tahun 94. Kemudian generasi teman-teman sendiri nih, adanya di generasi Z, lahir tahun 95 sampai tahun 2010. Dan mungkin teman-teman punya adik, itu adanya di generasi Alpha, yang lahir tahun 2011 sampai 2024. Dan next generasi nanti ada lagi namanya generasi Beta, itu lahirnya tahun 2025 segitu teman-teman. Nah, karena memang kita sekarang banyak generasi dalam satu momentum ini, sehingga nggak heran nih teman-teman ketika kita ngeliat ada generasi yang jago banget menggunakan teknologi seperti penggunaan gawai apapun by teknologi. Namun ada juga nih generasi yang mungkin kirim email aja nggak bisa gitu, atau mungkin ngeprint aja nggak bisa, atau mungkin masih banyak yang buta huruf seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, karena teman-teman adanya di generasi Z, ini generasi yang sangat menarik, generasi sang inovator kalau kata orang-orang. Jadi kakak mau mengupas lebih dalam nih tentang generasi teman-teman ya, sebelum kakak ngebahas tentang kampus Pikianji. Oke, karakteristik sendiri dari generasi teman-teman atau generasi Z itu adalah tech savvy. Jadi teman-teman mungkin udah sadar banget ya, dari lahir sampai sekarang teman-teman tuh nggak pernah tinggal dari teknologi, bahkan dari bangun tidur teman-teman tuh udah selalu megang gawai, teman-teman udah selalu megang handphone, iPad misalnya, laptop dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, karakteristik dari generasi Z itu adalah generasi yang sangat-sangat suka berkomunikasi. Tentunya cara berkomunikasi dari generasi Z itu juga berbeda nih dengan cara berkomunikasi dari generasi-generasi sebelumnya. Mungkin kalau generasi sebelumnya lebih suka bersilaturahmi langsung ketemu, cuma kalau teman-teman di generasi Z ini lebih suka menggunakan aplikasi-aplikasi, misalkan WhatsApp atau lewat sosial media segala macam gitu. Kemudian yang ketiga, generasi Z itu karakteristiknya adalah generasi yang terbuka. Kenapa terbuka? Karena memang segala informasi itu mudah banget didapetin ya teman-teman sekarang. Jadi memang open mind banget nih teman-teman di generasi Z. Kemudian yang keempat, generasi Z ini adalah generasi yang ekspresif dan lebih toleran. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih kenapa sebegitu masifnya TikTok, sebegitu masifnya pekerjaan-pekerjaan kayak content creator, YouTuber segala macam, karena memang sekarang udah eranya atau udah zamannya dari generasi Z ini teman-teman. Dan yang terakhir, generasi teman-teman ini adalah generasi yang sangat-sangat penuh ambisi. Artinya adalah generasi yang ingin banget itu menjadi seorang leaders, ingin banget menjadi seorang bos, seorang pemimpin gitu. Jadi ambisinya benar-benar penuh banget nih. Ini generasi spesial sih kalau menurut Kakak Riko gitu. Namun di balik kespesialan generasi teman-teman nih, sebenarnya ada satu hal yang menjadi momok menakutkan nih ya teman-teman. Apa itu? Yaitu digital disruption teman-teman. Dimana mungkin teman-teman udah tahu ya, wah saya udah terbiasa Kak dari lahir sampai sekarang hidup dengan digital, oke. Tapi tahu nggak sih teman-teman sekarang dengan adanya IoT yang Internet of Things yang sangat maju, kemudian dengan dibantu dengan artificial intelligence, kemudian mungkin kecepatan internet yang akan 5G akan masuk, itu ngebuat digital disruption-nya itu lebih cepat lagi ketimbang sebelumnya gitu. Nah, oke, karena pagi ini
enaknya kita nonton dulu dan generasi Z juga sukanya, melihat video atau ngelihat, suatu gambar gitu. Jadi nggak ada salahnya Kakak ngajak teman-teman untuk nonton, satu buah video dari Agung Hapsah, YouTubers tentang, perkembangan teknologi di era ini ya teman-teman ya. Yuk kita saksikan bersama nih teman-teman nih. Sebentar Kakak, share dulu suaranya, oke. Oke kita tonton dulu ya. This story begins in 1985. Perkenalkan Garry Kasparov. Dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya. I won all the games. Pada tahun 1997, dia kalah main catur lawan komputer IBM Deep Blue. Deep Blue has instantly sacrificed with knight captures e6. Dia menyerah pada pertandingannya setelah hanya 19 gerakan. Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. I think having your mother in the room where you're playing an important chess game is not a great idea. Pada tahun 2016, manusia kalah main Go lawan komputer. Go is like geopolitics, like something small that happens here can have a ripple effect hours down the road in a different part of the board. The game kind of turned on its axis at that moment. Kok bisa hasil buatan manusia mengalahkan penciptanya? Selamat datang di dunia artificial intelligence. Machine learning, artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan adalah adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. manusia. Kita belajar dari pengalaman kita. Pemain catur semakin sering dan semakin banyak kali main akan semakin jago. Cara AI belajar itu kurang lebih sama. Contohnya, AlphaGo, yaitu AI yang mengalahkan pemain-pemain terbaik Go. Itu awalnya diberikan database 100.000 pertandingan Go, dan dia pelajari itu semua. Setelah AI itu belajar cara main Go, dia akan main Go melawan diri dia sendiri. Setiap kali dia kalah, dia akan update cara dia main, dan proses ini akan diulang sampai jutaan kali. Ini sama seperti manusia yang sering kali main Go. Bedanya, komputer bisa melakukan ini dengan cara yang jauh lebih efisien. Di mana manusia hanya bisa main satu pertandingan dalam satu waktu, komputer bisa mensimulasi banyak pertandingan sekaligus. Pada akhirnya, setelah ditrain jutaan kali, AlphaGo mampu mengalahkan world champion Lee Sedol. South Korean World Go champion Lee Se-do has lost his second match to Google's computer program AlphaGo. This is my defeat against artificial intelligence, not humanity's. But wait, it gets crazier. Meet AlphaGo Zero. AlphaGo Zero tidak diberikan 100.000 pertandingan sebagai referensi. Komputernya sendiri yang harus belajar bagaimana caranya dia bisa menang. Dalam hanya 3 hari, AlphaGo Zero sudah mampu mengalahkan semua versi adiknya AlphaGo. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero telah secara mandiri menemukan prinsip-prinsip game Go yang untuk manusia butuh ribuan tahun untuk menemukannya. Bahkan komputer ini membuat strategi dia sendiri. 3.000 tahun pengetahuan manusia tentang cara main Go ditemukan komputer dalam hanya 40 hari. Yang untuk manusia butuh bertahun-tahun, komputer bisa just like that. Tanpa kamu sadar, AI itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Misalkan, hey, what time is it? It's 12:27. Dari mana dia tahu aku ngomong apa? Itu sebenarnya artificial intelligence, natural language processing yang membedah audio suaraku menjadi teks yang bisa dimengerti komputer dan bolak-balik dari teks ke audio untuk jawabannya. Misalkan kamu buka aplikasi Bukalapak, pasti akan ada rekomendasi berbagai macam produk. Tapi dari mana dia tahu produk apa yang cocok untuk aku? Itu bukan ada orang yang menentukan kayak, kira-kira Agung sukanya apa ya? Tapi itu AI yang melihat berbagai macam hal seperti apa aja yang pernah aku beli, produk apa yang pernah aku klik, apa saja yang pernah aku search. Itu semua akan menjadi data points yang membantu AI-nya menentukan produk apa yang cocok untuk aku, membuat experience yang personal ke setiap user. Cool. Hal misterius dari AI adalah kita nggak akan pernah tahu cara kerjanya itu tepatnya seperti apa. Ada satu program AI dibuat untuk main game Tetris. Cara mainnya awalnya sangat buruk karena belum berevolusi sejauh itu. Tiba-tiba, gamenya di-pause. Dan AI-nya nggak main lagi. Sepertinya AI-nya memutuskan bahwa kalau dia tidak bisa menang, setidaknya dia tidak bisa kalah. Because as soon as he unpauses, he will lose.
And really, the only winning move is not to play. Ada beberapa orang yang merasa AI ini hal yang sangat berbahaya, seperti menurut Elon Musk. If there's some digital superintelligence and its optimization or utility function is something that's detrimental to humanity, then it will have a very bad effect. Robot di berbagai macam bidang sudah mulai menggantikan manusia. Penelitian baru oleh Brookings Institute menyatakan 1/4 dari semua pekerjaan di Amerika Serikat memiliki kemungkinan tinggi akan diambil alih robot. AI will increasingly replace repetitive jobs, not just for blue-collar work, but a lot of white-collar work. It started with things like assessing credit risk from loan applications, sorting the mail by reading handwritten characters from zip codes. Machine learning is now capable of far, far more complex tasks. Pekerjaan-pekerjaan seperti construction, supir, chef, bahkan barbers akan kemungkinan besar diganti robot. A teacher might read 10,000 essays over a 40-year career. An ophthalmologist might see 50,000 eyes. A machine can read millions of essays or see millions of eyes within minutes. We have no chance of competing against machines on frequent, high-volume tasks. Hal-hal yang bersifat seni pun dapat dilakukan oleh robot, seperti lukisan ini yang dibuat oleh AI dan terjual dengan harga $432,000. Musik yang kamu dengar ini sekarang di-compose oleh AI. Apakah teknologi sudah kelewatan? We don't get to choose when and where technological progress stops. We cannot slow down. In fact, we have to speed up. Kita mungkin tidak bisa tahu cara kerja AI, tapi kita bisa kerjasama dengan AI. Machines have calculations. We have understanding. Machines have instructions. We have purpose. Machines have objectivity. We have passion. Kita mampu membuat AI yang dengan waktu yang sangat singkat dapat belajar cara main Go sampai bahkan dia bisa mengalahkan pemain terbaik Go. Gimana kalau kita terapkan AI untuk menemukan solusi masalah ekonomi, solusi masalah sosial, untuk menemukan obat untuk penyakit seperti Alzheimer's, kanker, yang kalau manusia cari solusinya mungkin butuh ribuan tahun, tapi dengan bantuan AI pasti akan jauh lebih cepat. Just like that. We should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about what they still cannot do today. There is one thing only human can do. That's dream. So, let us dream big. Untuk video lebih lanjut tentang cara kerja AI, superintelligence, dan general AI, silahkan nonton videonya Vincent Ricardo. I'm Agung Hapsah, and until next time, stay classy. Ya, teman-teman di situ udah bisa ngelihat ya disruption dari digitalnya gitu. Sampai Elon Musk itu bilang memang kalau AI itu cukup berbahaya menurut beliau gitu. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan AI itu akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia di masa yang mendatang seperti itu. Kayak tadi disebutin tuh. Contoh simpelnya mungkin kita ngelihat ya sekarang tol-tol itu udah nggak ada manusianya yang jaga seperti itu. Terus kemudian beberapa stasiun-stasiun kereta itu udah nggak ada manusianya, semua udah tap in tap out aja, udah seperti itu. Jadi memang banyak pekerjaan yang tergantikan oleh adanya mesin gitu. Namun secara positively kalau kita mau memikirkan lebih dalam, sebenarnya bener apa kata pepatah, mati satu tumbuh 1000 gitu teman-teman. Jadi ketika memang banyak pekerjaan yang udah hilang karena adanya perkembangan teknologi, namun bermunculan nih lini-lini bisnis baru nih teman-teman. Kita bisa ngeliat startup sekarang yang bergerak di bidang e-commerce atau fintech atau transportasi online segala macam, sehingga itu membuat penyerapan tenaga kerja baru gitu. Dan yang uniknya itu selain penyerapan tenaga kerja baru, ada profesi-profesi baru pula gitu. Kakak mungkin nggak pernah terpikirkan 10 tahun yang lalu ada pekerjaan yang namanya sosial media spesialis gitu. Kakak nggak pernah kepikirkan. Atau ada pekerjaan yang namanya content creator, YouTuber gitu kan, TikToker atau apa yang menghasilkan duit seperti itu, data analis, data science seperti itu. Jadi memang
eee, memang ada pekerjaan yang mati, namun ada gantinya gitu teman-teman, ada pekerjaan baru yang memang, cukup segmented gitu. Nah, gimana nih buat teman-teman generasi Z bisa untuk, struggle ke depannya teman-teman harus memang, dapat, menimba ilmu, di suatu pendidikan, maka di sini Kakak, ingin men-suggest-kan teman-teman kalau, ada loh kampus baik di Jakarta namanya Quick&G School of Business gitu, di mana memang di Quick&G ini, tenaga pengajarnya itu sangat baik, sangat, praktisi, kemudian sangat akademis, kemudian juga, cukup agile dan adaptif untuk, mengikuti perkembangan zaman, sehingga teman-teman yang nantinya ngerasa, ke depannya nanti bakal banyak, hal-hal baru yang dibutuhkan, tenang di sini kita selalu, mengikuti perkembangan zaman gitu. Teman-teman bisa ngelihat nih, dari Quick&G School of Business ini punya tagline, "We educate future professional, corporate leaders and entrepreneurs." Jadi memang kelihatan banget ya kalau, keseriusan Quick&G itu ingin ngebangun, pemimpin di masa depan, ingin membangun, leaders di masa depan ya teman-teman ya. Oke, Quick&G itu sendiri dibangun teman-teman, oleh Pak Quick namanya, Pak Quick&G juga. Mungkin teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak kenal, tapi kalau teman-teman tanya sama orang tua teman-teman pasti kenal. Karena apa? Karena beliau itu, seorang, mantan Menko Equin, seorang ekonom Indonesia dan seorang, mantan ketua Bappenas gitu. Jadi memang, salah satu orang yang sangat berpengaruh di bidang ekonomi di Indonesia gitu teman-teman. Nah untuk kampusnya sendiri kita sekarang berada di Jalannya Sudarso, Sunter teman-teman. Itu persis di seberangnya Mall of Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau berkuliah di sini nantinya, itu untuk ke Mall of Indonesia itu hanya tinggal nyebrang aja teman-teman. Jadi memang cukup di jantung kota Jakarta Utara, seperti itu teman-teman ya. Sebelum Kakak menjelaskan lebih jauh tentang kampus Quick&G, nggak ada salahnya Kakak akan, memutar dari, video profil Quick&G School of Business ya teman-teman ya. Yuk kita tonton lagi nih. Hai guys, selamat datang di Institut Bisnis dan Informatika Quick&G atau IBKKG. Hari ini saya Yohan dari Prodi Komunikasi akan ngajak kalian untuk kampus tour mengelilingi kampus dari dekat, lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Penasaran kan kayak gimana sih isi kampus IBKKG? Yuk ikutin saya. Oh iya, tapi jangan lupa, selama masa pandemi ini kita wajib mengikuti protokol kesehatan. Tentunya kampus IBKKG mengikuti protokol kesehatan tersebut. Yuk! Kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk kampus. Lakukan dengan benar ya. Yuk. Nah, ini dia loh. Kampus IBKKG. Gimana? Kelihatan mewah dan nyaman banget kan? Habis ini kita mau lanjut ke ruang marketing, tempatnya di situ tuh, gak jauh dari lobi kampus. Yuk! Kita udah di ruang marketing nih. Lihat tempatnya nyaman banget kan ya? Nah, ruang marketing ini gunanya untuk kalian bisa menemukan kampus IBKKG dan untuk nilainya kalian. Kalian pasti nggak nyangka banget kan, ada taman yang sejuk dan nyaman di tengah-tengah kampus IBKKG. Nah, di dekat taman ada tempat duduk untuk kalian bisa diskusi tugas kuliah atau bahkan sekedar ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman kuliah. Nah, sekarang saya mau bawa teman-teman untuk lihat ruang kelas di kampus ini. Yuk! Tada! Ini dia ruang kelas rasa bioskop. Gimana? Kalian bisa ngebayangin kan, belajar di kelas sekeren ini pasti asik banget kan. Selain kenyamanan, kampus IBKKG juga memberikan pelayanan yang kalian butuhkan selama kalian masih berkuliah di sini. Urusan administrasi akan diproses secara baik dan cepat oleh bagian administrasi dan akademik kampus atau BAK. Jadi apa aja sih pelayanan yang diberikan oleh BAK? Nah, ini dia auditorium kampus IBKKG.
biasanya dipakai untuk event-event kampus seperti seminar, workshop, dan semua kegiatan mahasiswa lainnya. Bagi teman-teman yang pengen bikin event, bisa banget pakai auditorium semaksimal mungkin. Suasana yang homey tentunya harus didukung oleh asupan makanan dan minuman yang baik. Nah, kampus kita punya solusinya. Di sini menunya lumayan lengkap, tapi sayangnya karena pandemi ini, saya nggak bisa nunjukin menu-menunya karena kantin terpaksa tutup. Ini dia, Internet Corner. Ini adalah salah satu fasilitas pendukung belajar kalian loh. Nah, lihat deh, tempatnya nyaman banget kan? Pak, mau fotokopi? Gimana? Untuk keperluan alat tulis, semuanya ada di sini. Kopi Center menyediakan semua alat tulis dan fotokopi. Jadi kalian nggak perlu repot-repot keluar kampus. Cepat dan praktis kan? Buat kalian yang minatnya ada di broadcasting juga pengen jadi presenter TV, Studio TV BKKG adalah jawabannya. Studio TV BKKG sudah dipenuhi oleh peralatan broadcasting yang sudah memadai. Juga tata ruang studio dan traffic siarannya sudah memenuhi standar TV nasional loh. Jadi tunggu apa lagi? Asik banget kan kuliah di BKKG? Teman-teman, kita di lab komputer, teman-teman bisa lihat di sini tertata rapi banget komputernya karena kita punya 162 komputer yang sudah diprogram dengan kurikulum pembelajaran. Nah, sebelum masuk ruang korektor, di sini kita bisa lihat ada ruang tunggu yang nyaman banget. Nah, ini adalah ruang tunggu untuk tamu yang berkepentingan dengan pihak manajemen. Seru banget kan kampus tour kita kali ini? Makanya, tunggu apa lagi? Ayo bergabung di Institut Bisnis dan Informatika Kwikiandi. Saya tunggu kalian di sini ya. Dadah! Ya teman-teman, kira-kira begitu video singkat pengenalan dari kampus Kwikianji School of Business Jakarta. Nah, untuk di Kwikianji atau biasa kita singkat dengan KKG, teman-teman, itu memiliki 6 program studi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada sistem informatika, ada ilmu komunikasi, ada manajemen, ada akuntansi, ada program studi teknik informatika, ada pula program studi ilmu administrasi bisnis. Di sini mungkin ada pembedaan dari warna ya, ada yang biru, ada yang hitam gitu teman-teman. Kalau yang biru itu lebih sosial dan humaniora, sedangkan yang hitam itu lebih ke saintek. Cuma buat teman-teman yang IPS mau ambil program studi teknik informatika atau sistem informasi, tenang kok, boleh di sini. Jadi jangan merasa saya nggak bakal bisa ngambil IT gitu, nggak boleh teman-teman gitu. Jadi tidak ada pembatas ya teman-teman ya. Oke, kemudian kakak ingin breakdown lebih dalam untuk di program ilmu administrasi bisnis ini nanti teman-teman bakal diberikan 3 konsentrasi. Yang pertama entrepreneurship gitu teman-teman. Jadi teman-teman diajarkan bagaimana cara mengelola sebuah usaha gitu. Jadi dari perizinannya, terus kemudian strateginya, bahkan di sini di program ilmu administrasi bisnis ini teman-teman bakal dikasih bisnis inkubator teman-teman. Jadi memang setiap mahasiswa yang masuk program studi ini disuruh tuh untuk membuat inkubator bisnis. Jadi disuruh untuk membuat bisnis beneran gitu teman-teman. Dan memang kalau idenya bagus gitu, nanti memang kampus atau dari pihak kampus itu akan bekerja sama lembaga lain untuk misalkan lembaga peminjaman modal segala macam. Jadi memang bisnis teman-teman tuh benar-benar disupport banget ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada bisnis internasional.
Jadi misalkan teman-teman ingin membuka kantor mancanegara atau simpelnya seperti ekspor impor seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada bisnis digital nih teman-teman. Bisnis digital tuh apa ya, kayak e-commerce segala macam yang tadi di awal kakak sebutin gitu. Terus buat teman-teman yang suka perpajakan, teman-teman bisa ngambil dari prodi akuntansi. Selain perpajakan juga prodi akuntansi ini punya konsentrasi auditing dan juga akuntansi manajemen. Nah, di bawah ini kita bisa ngeliat nih prodi dari manajemen ada ketiga konsentrasi juga. Yang pertama manajemen keuangan, jadi kayak mengelola keuangan perusahaan seperti itu teman-teman. Terus kemudian ada juga manajemen pemasaran, jadi lebih kayak bagaimana cara memasarkan sebuah produk gitu teman-teman, seperti marketing. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin lebih dikenal dengan sebutan HRD ya teman-teman. Jadi di manajemen ini teman-teman bisa menjadi nantinya jadi manajer keuangan, manajer marketing, bisa juga jadi manajer HRD gitu. Nah, kemudian 3 prodi yang lain di sini ada sistem informasi. Sistem informasi itu memiliki konsentrasi bisnis intelligence, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngambil sistem informasi, teman-teman bakal banyak bermain di data, contohnya seperti data analis, data science, segala macam. Selain itu juga memang di sistem informasi itu kita diajarkan beberapa bahasa program gitu. Namun memang untuk sistem informasi ini lebih terfokus kepada pola bisnisnya ya teman-teman ya. Nah, ini difference dengan teknik informatika yang memiliki konsentrasi web teknologi. Kalau di teknik informatika tuh teman-teman benar-benar diajarin hampir seluruh bahasa program teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman kalau di teknik informatika lebih diajarin cara prakteknya. Karena anak-anak teknik informatika nanti bakal menjadi eksekutornya gitu kalau secara simpelnya ya teman-teman. Nah, di TI ini kita punya konsentrasi itu web teknologi. Jadi teman-teman bakal banyak belajar tentang web developer, mobile developer maupun Android ataupun iOS. Kemudian mungkin sekarang yang lagi majunya ada virtual reality, augmentation reality dan lain-lain ya teman-teman gitu. Jadi perbedaan antara sistem informasi dan teknik informatika sebenarnya sama-sama pendekatannya teknologi teman-teman. Cuma kalau sistem informasi itu pendekatannya lebih ke bisnisnya, lebih mempelajari alur bisnisnya di sistem informasi. Sedangkan kalau di teknik informatika itu lebih sebagai eksekutornya gitu. Jadi memang kedua ini saling membutuhkan gitu. Contohnya ketika ada proyek ketemu klien yang akan maju tuh anak-anak sistem informasi nih akan maju ke klien. Kira-kira kliennya kebutuhannya untuk bikin web seperti apa, butuhkah membangun ERP segala macam. Kemudian dari anak-anak sistem informasi ini mengolah datanya dan memberikan ke anak-anak teknik informatika. Kurang lebih seperti itu teman-teman simpelnya. Nah, yang terakhir di bawah ada prodi dari ilmu komunikasi atau ilkom. Nah, kita punya 2 konsentrasi. Yang pertama adalah marketing komunikasi. Jadi difference-nya sama manajemen pemasaran. Kalau marketing komunikasi itu teman-teman itu bagaimana cara proses penyampaian pesan gitu. Jadi percuma kan kalau kita punya produk yang baik cuma nggak kita beritahukan ke orang-orang. Nah, itu fungsinya dari si Markom nih. Jadi menyampaikan pesan dari produk ke benaknya consumer untuk mendapatkan top of mind, seperti itu simpelnya. Kemudian ada juga yang terakhir ini broadcasting. Jadi kalau teman-teman tadi sempat ngelihat videonya ada green screen segala macam, itu anak broadcasting tuh teman-teman. Jadi broadcasting itu memang akan melahirkan tenaga-tenaga ahli yang bergerak di bidang fotografi, videografi, podcast, radio. Jadi buat teman-teman yang suka bikin-bikin konten creator segala macam, teman-teman bagus banget nih untuk bisa masuk ke prodi ilmu komunikasi, baik itu markom ataupun broadcasting ya teman-teman ya. Nah, untuk kampus yang baik tentunya harus memiliki fasilitas yang baik, prodi yang baik, dan tenaga pengajar yang baik pula teman-teman. Untuk di QKNG School of Business ini sendiri, kita memiliki dosen memang sesuai dengan aturan pemerintah adalah lulusan S2 minimal, kemudian banyak juga yang S3 dan juga ada yang guru besar ya teman-teman ya. Selain tenaga pengajar profesional, kita juga punya tenaga pengajar yang praktisi teman-teman gitu. Jadi selain akademisi kita punya tenaga pengajar yang praktisi. Jadi enaknya apa kalau teman-teman diajarin sama tenaga pengajar yang praktisi, mereka bakal memberikan studi kasus hal-hal yang mereka rasakan di lapangan. Mereka akan memecahkan bersama teman-teman semua. Jadi teman-teman itu bisa lebih adaptif nanti ketika teman-teman di dunia kerja seperti itu ya teman-teman ya. Dan nggak cuma itu teman-teman, kita juga sering mengundang dosen-dosen tamu teman-teman, baik itu CEO sebuah perusahaan, direktur, dan lain-lain. Nah, yang uniknya kita bisa lihat di sini
QKNG School of Business ini kita juga punya fasilitas yang sangat kece. Jadi selain tenaga pengajarnya baik, prodinya baik gitu kan, kita juga punya fasilitas yang sangat-sangat baik teman-teman ya. Ini menggambarkan keseriusan kita untuk para mahasiswa dan mahasiswi kita teman-teman. Kita bisa ngeliat di sini kita ada studio green screen. Ini biasa dipakai buat anak-anak ilmu komunikasi, namun nggak nutup kemungkinan buat prodi-prodi lain yang emang perlu untuk menggunakan ini diperbolehkan seperti itu. Untuk alatnya sendiri kita sudah standar operasional karena apa teman-teman, kita udah untuk pembangunan ini kita bekerja sama langsung dengan Metro TV teman-teman. Jadi memang spek dari alat-alat ini udah spek untuk TV nasional ya teman-teman. Dengan begitu kita mengharapkan para lulusan ilmu komunikasi di kita itu sudah bisa adaptif ya teman-teman di dunia kerja gitu. Nah kalau teman-teman bisa ngelihat di kanan bawah ini ada ada fotografi, kita juga langsung diajarkan kalau teman-teman tahu Darus Triadi, kita bekerja sama langsung dengan Darus Triadi teman-teman untuk fotografinya. Nah, untuk ruang kelasnya nih teman-teman, ruang kelasnya ini kita memiliki namanya konsepnya cinema. Jadi memang upstairs gitu ya teman-teman ya, tangga naik gitu ya. Jadi cukup asik buat teman-teman yang mungkin duduk di belakang, itu tetap bisa kelihatan. Dan yang paling asiknya memang di setiap bangku itu di bawahnya ada colokan listrik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bawa gawai, handphone, iPad, laptop dan lain-lain itu aman gitu. Nah, untuk lab komputer nanti setiap apapun teman-teman pilih program studi, teman-teman bakal banyak belajar di sini. Dan kalau teman-teman lihat di sini kita punya cukup banyak unit komputernya, hampir 200 gitu. Karena memang kita benar-benar fokus memberikan fasilitas kepada mahasiswa dan mahasiswi kita teman-teman. Gitu. Nah, di sini ada namanya internet corner teman-teman. Biasanya dipakai buat teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengerjakan sesuatu atau mungkin menunggu jam pelajaran, boleh nih dipakai nih karena ini memang fasilitas publik gitu. Nah, buat mahasiswa-mahasiswi di QKNG sendiri yang mungkin mencari peralatan tulis segala macam, kita juga menyediakan yang namanya copy center. Jadi nggak perlu nyebrang jauh-jauh ke Mall of Indonesia gitu. Jadi di kita juga udah ada fotokopi, udah ada scanner, udah ada alat tulis gitu. Jadi udah mudah ya aksesnya teman-teman. Sama kayak mungkin di sekolah teman-teman pasti ada dokter yang standby. Jadi kalau ada mahasiswa atau mahasiswi yang sakit seperti itu. Kemudian di QKNG School of Business ini kita juga memiliki banyak spot-spot untuk tempat duduk ya teman-teman. Gunanya apa? Jadi perbedaannya ketika teman-teman SMA sekarang sama teman-teman nanti udah kuliah, perbedaannya nanti di kuliah itu bakal banyak tugas-tugas kelompok teman-teman. Nah makanya space-space di sini, tempat-tempat duduk di sini memang banyak kita provide di kampus QKNG School of Business gitu teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat. Oke, ada ATM center juga. Nah, ini ada ruang dosen, ruang rektorat. Kemudian kalau teman-teman mau ketemu sama wakil rektor, sama bapak rektor, atau teman-teman mau ketemu sama bapak-bapak kepala prodi, bisa di sini. Gitu. Nah, ini untuk ruang lobbynya, jadi memang kelihatan banget cukup bagus ya teman-teman, ya udah kayak hotel gitu. Nah, oke, kemudian QKNG School of Business ini bekerja sama banyak perusahaan. Ini beberapa perusahaan yang kakak taruh di sini, ada Indomaret, ada EY, Metro TV, dan lain-lain. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan ini mengambil lulusan dari QKNG teman-teman. Bahkan untuk kegiatan magang pun mereka biasanya ambil dari kita juga. Sehingga nggak heran nih teman-teman, 70% mahasiswa-mahasiswi QKNG itu sudah di-hire, sudah dapat pekerjaan sebelum lulus. Karena memang tadi ketika mereka magang mereka bagus gitu dari segi kemampuan, attitude segala macam. Kemudian 75% menurut mereka itu apa yang diajarkan di kampus dengan yang dikerjakan di perusahaan itu linear teman-teman, jadi sama seperti itu. Kemudian juga kita mendapatkan satisfaction dari alumni itu bintang 4 teman-teman dari 5 bintang, jadi cukup baik ya teman-teman, kurang lebih nilainya 85 sampai 9 gitu. Kayak kurikulumnya, multidisiplinnya, terus kemudian English-nya, kemudian problem solving-nya gitu. Nah, selain hal-hal di atas juga yang namanya kampus nggak bagus kalau nggak ada yang namanya UKM ya teman-teman ya. Jadi UKM itu biasanya kegiatan non-akademis. Di sini di QKNG kita ada dari semua agama nih. Ada kemudian juga ada buat hobi, ada sport segala macam. Jadi buat teman-teman yang ingin memperbanyak link, memperbanyak pengalaman gitu kan, memperbanyak portofolio, jadi sangat disarankan selain selain belajar akademis juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan non akademis seperti itu. Nah, untuk jalur masuknya sendiri di QKNG ada 2 jalur teman-teman. Yang pertama jalur non tes, kedua jalur tes. Jalur non tes itu teman-teman cuma pakai
rapot aja kelas 10 dan kelas 11. Kemudian jalur tes itu jalur melalui ujian, teman-teman. Untuk biayanya sendiri, uang pangkalnya itu kita sebesar 21 juta. Untuk uang semester itu 14.500.000, cuma kita punya benchmarknya itu adalah perbedaan dari kampus lain, kita menggunakan uang kuliah tunggal, teman-teman, di mana uang semesternya itu sudah include nih biaya berikut nih. Sudah biaya ujian semester, biaya laboratorium, biaya registrasi ulang semester, biaya semester pendek, biaya wisuda, biaya jaket alma mater. Di mana kalau teman-teman masuk kampus lain, ini biaya-biaya ini harus bayar lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman merasa, Kak, mahal juga ya uang pangkalnya 21 juta gitu ya kan. Tenang teman-teman, kita punya namanya program beasiswa uang pangkal hingga 100%. Jadi caranya gimana teman-teman, nanti bisa setelah ini ngasih Kakak rapot teman-teman dari semester 1 hingga semester 4, rapot kelas 1, kelas 2, kelas 10, kelas 11 gitu. Nah, dengan minimal nilai rata-rata 75. Jadi kalau teman-teman punya minimal nilai rata-rata 75, teman-teman bakal dapat beasiswa potongan uang pangkal itu 25%. Kemudian kalau rata-rata nilai teman-teman itu 80, teman-teman bisa dapat beasiswa 50%, 82 teman-teman bisa dapat 75%. Rata-rata 85 ke atas teman-teman bakal dapat beasiswa potongan uang pangkal 100%. Jadi teman-teman terbebas dari biaya yang 21 juta ini. Jadi teman-teman cuma bayar biaya formulir 100.000 dan bayar uang semester aja. Dan yang asiknya karena kita sekarang early bird atau di gelombang pertama dan cukup jauh di bulan Juli nanti, baru di bulan Juli 2022 baru nanti kuliahnya dimulai nih untuk angkatan teman-teman nih. Jadi memang teman-teman bisa menyicil nih uang kuliah tunggalnya atau uang semesternya nih, 14.500.000 bisa dicicil. Jadi cukup panjang terminnya nih, cukup membantu meringankan beban orang tua ya teman-teman. Gitu. Dan yang terakhir teman-teman juga bisa mungkin sebagian dari teman-teman pasti punya ambisi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Jadi kalau teman-teman masuk jalur SNMPTN atau teman-teman masuk jalur SBMPTN di 7 perguruan tinggi negeri ini, ada UI, ITB, IPB, UGM, Undip, Unpad, dan Unbrau. Dan teman-teman kalau keterima gitu, maka uang yang kalian udah store ke Quick.ly itu bisa dikembalikan 100% teman-teman. Jadi memang Quick.ly itu bisa menjadi kampus swasta pilihan kedua ketika teman-teman tidak keterima nih di PTN. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa scan barcode WhatsApp Kakak kalau ada mau nanya lebih lanjut atau mau mengirimkan rapot teman-teman biar Kakak hitungin berapa besaran nilai rata-rata dan berapa besaran beasiswa yang teman-teman bisa peroleh seperti itu. Nah, oke Kakak izin untuk stop ini ya, screen-nya ya, sebentar. Oke, ke teman-teman di sini juga ada Kak Diana. Kak Diana itu namanya mahasiswa tingkat akhir di sini dan kebetulan lagi magang di akademik gitu. Halo Kak Diana. Halo Kak Riko, salam kenal semuanya teman-teman. Ya. Kabar sehat ya Kak? Sehat. Kak Diana mungkin bisa nih bercerita nih tentang pengalaman Kak Diana menjadi mahasiswi di Quick.ly School of Business. Coba bisa sharing-sharing nih ke teman-teman bagaimana nih? Oke, aku sedikit share ya, sedikit curhat nih mengenai aku suka dukanya di kampus Quick.ly nih teman-teman. Lebih kebanyakan sih ya aku lebih sukanya sih, karena satu di sini nyaman teman-teman. Nyamannya gimana ya? Aku kan kebetulan juga dari luar kota. Di sini banyak namanya teman-teman yang mau bantu anak-anak Jakarta. Jadinya aku nggak kekurangan nggak kekurangan informasi mengenai tempat tinggal. Kemudian aku mau nanya misalkan nanya tugas pun enak. Teman-temannya sini nggak ada senioritas sama sekali sih Kak Riko. Enaknya seperti itu. Kebetulan aku ambil jurusan di kampus Quick.ly ini, aku ambil manajemen pemasaran, Kak. Gitu. Aku udah gitu, semester 7 sih sekarang, lagi skripsi. Gitu. Dan katanya kalau untuk program studi manajemen, Kak Prodinya gaul ya, Kak? Asik banget, Kak. Bisa main TikTok loh. Oh gitu. Gimana? By the way, di pembelajaran sendiri, menurut Kak Diana ini cukup mengikuti perkembangan zaman nggak nih untuk di manajemen nih? Oke ya. Manajemen sih mengikuti banget Kak. Oke ya teman-teman, mungkin Kakak bakal naruh nomor telepon Kakak juga nih di
di chat room. Jadi teman-teman mungkin yang bisa menghubungin kakak, atau mungkin Kak Diana bisa juga naruh nomor handphone Kak Diana di chat room. Jadi mungkin teman-teman ada yang segan untuk chatting kakak, bisa chatting Kak Diana untuk tanya-tanya seputar Vikianji ya teman-teman ya. Boleh banget, bentar ya Kak. Gitu. Sama mungkin teman-teman yang belum ngisi dari link presensi boleh diisi seperti itu. Oke, mumpung masih ada waktu nih teman-teman nih, tadi mohon maaf kakak ngomongnya sedikit ngebut, kakak pikir waktunya nggak cukup, ternyata masih ada gitu. Mungkin teman-teman bisa bertanya nih. Masih ada 20 menit kok. Iya Ibu, terima kasih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih seputar Vikianji nih, boleh. Tadi ada yang namanya sama kayak kakak nih, Riko mana tuh? Pak Riko, saya save ya Pak Riko. Halo Riko Ferdinand. Ya, silakan di save. Halo. Kita hampir mirip loh. Cuma beda pulau ya. Kalau kakak ada di Jawa nih. Gitu. Sehat Riko? Puji Tuhan Kak, sehat. Puji Tuhan. Permisi Kak, kakak mau baca nih. Permisi Kak, boleh tahu kapan batas akhir pendaftaran dan tes masuk? Tesnya online atau offline? Baik, terima kasih Maria Nancy. Nah, kalau untuk batas akhir pendaftaran itu adanya di bulan Juli 2022 ya teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman mau ngedaftar dari sekarang itu udah terbuka gitu. Nah, untuk pendaftarannya itu kita via online semua. Nanti teman-teman bisa chat kakak langsung, atau teman-teman yang segan sama kakak bisa chat Kak Diana. Ya, boleh chat aku aja. Aku bantu kok. Pasti. Karena kebetulan Kak Diana masih magang di marketing gitu. Iya, lagi belajar nih teman-teman. Buat gitu. kerja juga nantinya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke Vikianji, nggak ada salahnya untuk ngasih rapot nih. Semester 1 hingga semester 4, biar kakak sama tim marketing itu ngitung kira-kira berapa persentase rata-rata nilai rapot teman-teman. Dari situ bakal ketahuan berapa persen beasiswa yang bisa teman-teman terima, seperti itu ya teman-teman ya. Betul teman-teman. Aku boleh share sedikit ya Riko? Boleh dong. Oke, gini teman-teman, aku kan waktu di awal nih aku daftar di semester 1. Aku ngambil pendaftaran di awal. Kenapa? Karena aku dapat beasiswa 100%. Karena nantinya kalau misalkan nih teman-teman daftarnya di belakangan atau di pendaftaran gelombang akhir, itu beasiswanya bisa turun. Kayak teman aku cuma dapat 50% teman-teman. Karena kalau di awal, kesempatan dapat beasiswa 100% kayak aku tuh lebih besar. Gitu sih Kak. Aku dapat 100 sih kebetulannya. Iya, karena memang for your info teman-teman, beasiswa ini up to 100%-nya ini terbatas banget ya teman-teman, buat gelombang pertama doang seperti itu. Iya. So, kalau teman-teman mau dapetin kayak Kak Diana itu beasiswa 100% ya silakan gitu. Nah, mungkin teman-teman mau bertanya nih, Kak, beasiswa itu cuma buat uang kuliah tunggal atau uang pangkal doang ya, Kak? Ada nggak sih uang semesternya beasiswa gitu? Tenang aja teman-teman, di semua program studi kita nantinya di semester 2, di semester 3 teman-teman tuh bakal benar-benar dinilai dari disiplinnya, dari teman-teman punya penilaian, dan memang kalau teman-teman terpilih, teman-teman bakal mendapatkan beasiswa. Jadi setiap program studi itu sudah bekerja sama lembaga-lembaga yang siap untuk memberikan beasiswa ke teman-teman, baik itu bentuknya cashback, baik itu pelatihan secara gratis, seperti itu teman-teman. Iya. Oh iya Kak, aku mau sedikit cerita juga. Boleh. Jadi Kak sambil-sambil ya. Ya. Sambil teman-teman sambil berpikir untuk bertanya, apa sih bedanya kampus KKG yang kita singkat dengan Quick Anggi ya, dengan kampus lain? Enaknya nih teman-teman, di kampus Quick Anggi tuh ya, kita KRS-nya bisa pilih sendiri atau mata kuliahnya di semester-semester nih. Kalau misalkan semester 1 dan semester 2, itu biasanya dipilihin dulu sama kampus. Tapi di semester 3 sampai dengan nantinya semester 8, teman-teman itu bisa pilih SKS-nya sendiri, dan maksimal SKS-nya itu 24 SKS teman-teman. Dan juga nih, karena aku kan mepetin semester ya, aku bisa lulus di semester 7. Jadi aku emang ini udah semester akhir aku di sini. Gitu. Nah, jadi Kak Diana itu teman-teman maksudnya dia ngambil sisipan gitu. Jadi misalnya namanya kuliah itu di semester-semester tinggi itu nantinya jumlah SKS-nya itu semakin dikit. Nah, karena di Kikianji itu uang nambah semester uang KT-nya nambah. Uang semester pendeknya itu nggak ada, free of charge, karena kita uang kuliah tunggal. Jadi Kak Diana itu memanfaatkan itu semua tuh teman-teman. Jadi dia bisa lulus cuma 3,5 tahun aja.
Seperti Betul. itu. Nah, khusus buat teman-teman yang di luar daerah ini, teman-teman mungkin berpikir, "Kak, nanti aku tinggal di mana di situ ya, Kak? Aku nggak punya teman, nggak punya keluarga." Misalnya, tenang, di kita di bagian marketing kita punya kitab suci ya, kitab suci. Betul tuh Itu lebih ke teman-teman. ini sih, apa namanya, list of kos-kosan, apartemen yang memang sudah bekerja sama lama dengan Vikianji. Jadi dari segi harga, kenyamanan, keamanan juga udah terjamin banget, teman-teman. Betul. Seperti itu. Aku dibantuin cari sih teman-teman sama marketingnya Iya. waktu aku dari luar kota. Dan kita memang juga ada privilege buat teman-teman yang datang langsung ke sini, kita kasih supir, kita kasih kendaraan untuk langsung menuju kos-kosan yang teman-teman inginkan. Iya, kita Seperti ada itu. busnya teman-teman. Nah, iya Jadinya benar ada busnya. Cuma memang pandemi gini kan sekarang lagi online ya, Kak Diana ya. Betul. Gitu sebelumnya kita ada bisnya, ada kita sebutnya Tayo, itu anterin teman-teman pulang gratis tuh. Asik ya? Asik banget, Kak. Nah, aku juga mau info nih di kampus Quick Anggi, kita kan punya namanya learning sistemnya sendiri, teman-teman, namanya LMS. Jadi waktu kuliah online, teman-teman bisa video conference sama dosen, bisa ngerjain tugas, terus bisa komunikasi dengan dosen pakai learning management system itu. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir, di sini udah enak banget teman-teman fasilitasnya. Gitu sih Kak Riko kalau dari aku. Wah, terima kasih banget ini Kak Diana. Ya teman-teman ada yang mau bertanya mungkin, Violen, Abel, atau Permisi. Immanuel? Boleh, Handi? Nama saya Handi Wisanto, Kak, dari kelas 12 IPS. Iya. Kak, ini beasiswa yang diberikan tuh beasiswa penuh ya dari semester 1 sampai semester 8. Maaf, gimana Handi? Sorry, maaf. Ulang. Beasiswa yang diberikan tuh beasiswa penuh ya, Kak, dari semester 1 sampai semester 8. Ya, Handi, untuk beasiswa yang kita berikan untuk program tahun ini, itu beasiswa uang pangkal, Handi. Jadi memang kan kalau Handi tahu masuk ke perguruan tinggi itu ada namanya uang gedung lah, bahasa simpelnya. Bahasa orang tahu banyaknya gitu kan. Nah, di Quick Anggi ini beasiswanya uang gedungnya itu seharga 21 juta. Cuma kalau memang Handi ini memiliki nilai yang cukup baik dengan rata-rata di atas 85, itu Handi nggak perlu bayar itu lagi. Jadi 100% tuh free of charge. Seperti itu. Nah, kalau untuk biaya per semesternya nanti di setiap jurusan itu akan ada beasiswa-beasiswa yang ditunjukkan ke mahasiswa atau mahasiswa yang berprestasi, Handi. Seperti itu. Cukup jelas, Handi? Cukup, Kak. Terus Ya, kalau misalkan dapat beasiswanya itu nih apakah masih mau bayar kayak uang buku gitu lagi ya, Kak? Ya, perbedaannya diferensiasinya antara kuliah mungkin ya teman-teman sama SMA. Biasa kalau SMA kan memang diwajibkan nih teman-teman harus punya buku paket ini, LKS ini segala macam. Kalau kuliah sih biasanya kita nggak ada buku ya teman-teman, tapi depends dari si dosennya. Kalau dosennya nyuruh teman-teman beli buku ini, teman-teman beli buku ini. Jadi memang tidak ada buku wajib yang harus teman-teman miliki seperti itu, Handi. Oke, aku boleh bantu sedikit Kak Riko? Boleh dong, Kak Diana. Gimana Iya. pengalamannya? Handi, salam kenal ya. Aku kan dari mahasiswanya nih. Aku sendiri sih sejauh ini belum pernah namanya beli buku ya. Aku biasanya pinjam dari perpustakaan, itu udah free sih, Handi. Gitu. Enaknya di kampus Quick Anggi semuanya free sih, udah paketan. Dari UKT-nya, UKM, beli buku, segala macam sudah paket. Dan enaknya lagi, di fasilitas kampus KKG itu, misalkan nih aku mau fotokopi nih, biasanya tuh harus ke tempat fotokopian kan, itu udah ada namanya Gramedia kecil di kampus Quick Anggi sendiri. Untuk fotokopi, ngeprint, beli alat tulis, itu sudah ada sih di basement. Gitu, Handi. Enaknya seperti itu. Sudah lengkap. Ya, sama sedikit informasi teman-teman, tanggal 13 itu kebetulan teman-teman marketing dari Quick Anggi itu bakal ngelakuin tes Enneagram sih rencana, jadi tes minat bakat. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung, saya mau kuliah ambil jurusan apa ya? Nanti boleh tuh chat kakak, nanti kakak kasih link pendaftarannya, mungkin dalam waktu hari Selasa atau hari Rabu ini link pendaftarannya sudah bisa di-share. Gitu, dan itu free teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu nih minat bakat teman-teman sebenarnya arahnya kemana sih, seperti itu. Betul tuh, jadi teman-teman bisa tahu nih mau minatnya kemana. Aku waktu mau masuk sini sih juga ikut tes minat bakat dulu sih teman-teman, karena aku kan dari IPS ya, aku bingung tuh mau kuliah ambil jurusan apa, masih galau-galau teman-teman mau ngambil apa, dan dari marketingnya pun ngasih info dari Kariko, ngasih info ke aku kalau ada tes Enneagram atau tes minat bakat. Di situ aku tuh isi soal tes, oh keluar tuh hasilnya, aku bisa ambilnya di manajemen gitu, dan aku lebih tertariknya ke pemasaran.
dari konsentrasinya sendiri. Gitu sih kalau dari aku, Kak. Terima kasih Kak Diana. Mungkin teman-teman mumpung ada Kak Diana nih yang memang berpengalaman sekali nih, bisa langsung bertanya nih. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi nih mungkin teman-teman. Iya, mumpung aku benar-benar dari KKG-nya nih teman-teman, jadinya aku bisa bantu jawab. Kalau misalnya teman-teman mau nanya nih, dosennya galak nggak, Kak? Dosennya baik-baik semua. Teman-temannya asik ya, asik banget. Bisa diajak ke Moy gitu setiap hari Jumat ya biasanya. Kalau aku sih ke Moy buat refreshing teman-teman. Apalagi aku dari luar kota ya, nggak ada keluarga di sini. Jadinya aku main ke Moy sama teman-teman. Biasanya sih gitu, nonton bareng sebelum pandemi. Gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Atau misalkan mau chat aku juga boleh ya, nomor telepon aku udah aku taruh di kolom chat. Gitu. Kalau misalnya sama Kariko nih, aduh takut ya ngechat marketingnya, aduh gimana gitu. Kan biasanya dari anak-anak kayak gitu ya, dari aku sendiri pun begitu, aduh gak enak banget ya mau nanya marketing. Takutnya di prospek nih atau apa, bisa tanya sama mahasiswanya aja langsung. Kalau sama aku kan lebih enak, lebih santai. Aku pasti bantu kok. Mungkin tadi anak-anaknya bingung ya, Kak, apa itu Moy? Bingung mereka. Oh, Moy bingung ya? Ya, karena maklumlah kan mungkin banyak yang belum pernah ke Jakarta gitu. Oh iya Bu, maaf ya Bu. Moy itu lebih, aku bantu jelasin ya Bu Leni ya. Oke. Kalau Moy itu lebih ke arah Mall of Indonesia teman-teman. Jadi salah satu Moy yang ada di Jakarta Utara. Dan letaknya itu dekat dengan kampus Quick Anggi. Jalan kaki pun bisa. Cuma 5 menit gitu Bu. Wah, nanti jadi boros ya Kak ya. Enggak juga istilahnya Moy terus. Enggak ke Bu. Oke. Jadi ya tadi saya sempat lost connection sebentar, maaf. Itu untuk yang akomodasi dari KKG, apakah ada menyediakan atau bisa memberikan referensi begitu? Ya baik Ibu, kebetulan kalau untuk di Jakarta sendiri kita akomodasi itu ada namanya Jaklingko sekarang Ibu, itu free of charge, cuma daftar di awal doang gitu, yang lainnya gratis. Selain itu juga di kampus kami untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang kosnya dekat-dekat sini, kita menyediakan bis Bu, dan bisnya itu gratis pula Bu. Gitu. Iya, sehari 3 kali, 3 time gitu. Jadi teman-teman jalurnya seberapa jauh Pak itunya, bis jangkauannya dari kampus? Jangkauan jalur bis dari kampus itu sekitar 3 kilo Bu gitu, dan itu biasa ke arah kos-kosan anak-anak seperti itu Ibu. Iya. Jadi kita emang kayak pengen banget ngejamin dari keamanan dan kenyamanan teman-teman semua Ibu. Ya, soalnya jarang-jarang ya ada kampus yang univ yang punya bis univ. Iya, puji Tuhan kita punya Ibu. Ya. Gitu ya. Teman-teman mau bertanya, Hendy terima kasih udah WhatsApp. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ayo nih. Boleh. Ayo yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ayo ada yang mau ditanya sama Kariko atau sama aku? Boleh kok teman-teman. Mungkin mau ada yang mau bertanya tentang program studinya, jurusannya gitu, yang kalian minati kan gitu. Apa? Mungkin kelebihannya juga kalau teman-teman ngambil teknik informatika gitu, di kita tuh ada studi robotik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka ngulik-ngulik Arduino, teman-teman yang suka ngulik-ngulik robotik, tepat banget tuh masuk sini tuh. Nih, teknik informatika. Kariko, aku boleh sedikit kasih info. Nah, aku kan ngambil manajemen. Kalau misalnya di kampus Quick Anggi, di semester awal, di semester 1, itu diajarin ilmu bisnisnya, Kak Riko. Semua jurusan. Jadi mau teknik informatika, sistem informasi, terus ilmu komunikasi, manajemen, akuntansi, di semester 1 akan diajarin ilmu bisnisnya. Oke, jadi komplit ya Kak Diana ya. Fundamentalnya udah oke banget lah ya. Betul. Udah komplit banget kalau di sini. Dan di teknik informatika ya setahu aku ya Kariko ya, aku diinfoin dari teman UKM aku Kak. Dia enaknya kalau misalnya di semester berapa nih, di setiap semester itu ada sertifikasi gratis Kariko kalau teknik informatika sama sistem informasi. Ada bootcamp gitu, bootcamp gratis dari yang kerjasama, perusahaan yang kerjasama dengan kampus Quick Anggi. Biasanya dari DigiLab, BCA, terus ada juga dari Tokopedia Kariko. Biasanya kayak gitu sih. Jadi lumayan, nggak semuanya, bukan hanya ijazah aja. Jadi dapat sertifikasi gratis.
Nah, itu sangat berguna sekali ya Kak Diana nantinya untuk melamar pekerjaan. Betul, Kak Terus Riko. juga di program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika itu juga ada beasiswa dari Adaro, teman-teman. Itu biasa cashback dan lumayan banget. Gitu. Oke, Jadi ini Kak Riko, ada yang nanya sama aku nih dari kelas boleh. 11 IPS ya. Nah, Kak Diana jawab gimana? Kakak mau tanya jadwal kuliah itu gimana ya, Kak? Oke, untuk jadwalnya kuliah nih, biasanya kita range waktunya itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau misalnya nih teman-teman nih di semester 1 dan semester 2, biasanya itu ditentuin dulu sama KKG-nya sendiri untuk jadwalnya. Tapi nantinya di semester 3 sampai dengan semester 8, itu kita bisa pilih sendiri. Misalkan teman-teman nggak mau nih di jam 7 pagi kepagian, teman-teman bisa ambil di jam 10 pagi mulainya. Gitu. Atau enggak misalkan nih teman-teman mau pulang lebih awal, nggak mau di jam 4 sore, teman-teman bisa ambil kelas jam 1 sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Itu bisa pilihan kita sendiri jatuhnya, karena kita isi KRS-nya sendiri teman-teman. Semoga menjawab ya dari kelas 11 IPS, karena nggak mau disebut namanya. Masih malu-malu. Nggak apa-apa Kak Diana, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman, ini karena waktu kita sudah mau habis dan Kakak sama Kak Diana harus ke room yang sebelah, gitu teman-teman bisa langsung chat Kakak ya, atau chat Kak Diana untuk bertanya-tanya lebih jauh. Kita 24/7, mudah-mudahan bisa melayani teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau ke sini juga boleh, Kak. Boleh banget, boleh banget. Kampus Kita, Tour, ya boleh banget gitu. Ya mungkin Ibu Leni, sekian dari kami PKNG School of Business, dari saya Riko Yulandivi, dari Kak Diana. Terima kasih banyak Ibu Leni, teman-teman siswa-siswi dari Santo Paulus Pontianak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya. Dan Ya, semoga tahun depan sudah ada yang berada di PKNG ya Pak ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Ya, kita berjodoh ya Bu. Iya, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Pak Leni. Riko. Terima kasih teman-teman, pamit Mari. hadir. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.